Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurbatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina salihin ila yaumiddin, khususan ila jami'i masayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyaikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina, khususan jami'i man tabi'ana wa jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairuhum sayulillahi lana wa lahumul fatihah. Iyyaka na'budu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Dumateng para kiai, mbah yai, asatid wa asatidah, sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, khususipun Desa Wajak, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Wabil khusus sedanten semua jamaah, baik yang hadir di majelis ataupun yang ada di channel Ponpes Jaya Baru, kulluhum ajma'in rahimakumullah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sebelum kami masuk dalam wilayah materi, sekali lagi walaupun sawale sampun telas nggih, ngapunten kula pribadi kathah menawi ucapan-ucapan ingkang kirang nyeceki, baik segi bahasa, akwal apa yang muncul dari diri pribadi kita masing-masing yang datangnya dari Allah, ataupun af'al penggawean yang kurang sopan ing miturut panjenengan kula atas nama pribadi nyuwun agungi pangapunten. Yang kedua, mestinya di Wajak itu sawalnya itu minggu ketiga ya. Kemarin itu tanggal 21 Mei, kula nggih nyuwun ngapunten secara keseluruhan khususnya terhadap jamaah di Wajak Malang, boten saged rawuh dugi akhirnya saya lukir di hari sekarang ini tanggal 25 hari Jumat niki. Malam Jumat nih, okay. Keranten tanggal 21 pas minggu ketiga nih, niku kok yo pas acara masa lalu, teman-teman masa lalu yang mesti tanggal 21 niku nyuwun harlah ya dah, nyuwun harlah walaupun kecil-kecilan damel tumpeng niku nyuwun di diulang tahun nih sanjange ngoten setahun pisan ya.
Nek wajak kan ben wulan pisan. Wis gak apa. Mboten napa-napa. Untung mawon tasih wonten jadwal waktu di bulan Mei tersebut pas tanggal niki napa jenenge tanggal 25 niki. Sekali lagi saya mohon maaf. Untuk bulan depan dan seterusnya tetap kita di hari Minggu ketiga setiap bulan. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sudah kita masuk ke ranah materi. Materi untuk pada malam hari ini surat Yunus ya. Surat Yunus bener ya. Swidak kali. Karakter tabiat daripada ahli zuhud itu yang bagaimana? Akhlak, karakter atau tabiat ahli zuhud itu yang bagaimana? Ahli zuhud lawannya ahli hijab. Kan ada dua kelompok hati manusia. Ada dua kelompok golongan hati manusia. Pertama disebut sebagai ahli hijab. Itu karena basiroh dalam diri kita meripati hati itu tertutup oleh sesuatu. Akhirnya rohaniyah ini matanya hati tidak bisa melihat kebenaran. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Mereka ahli hijab itu imannya rohaniyah masih terpengaruh dengan bisikan nafsu lewat akal. Beriman terhadap siapa selain Allah. Walaupun lesan kita itu beriman pada Allah. Amantu billah, saya beriman terhadap Allah, lesan. Wa minan nasi mayyakulu amanna billah. Surat Baqarah ayat piro niki, Pak? Ahli hijab dia berkata, wa minan nasi mayyakulu amanu mayyakulu amanu wa minan nasi mayyakulu amanna lah ngono nggih. Amanna billah. Sebagian besar di antara manusia ada seseorang yang berkata amanna, saya beriman billahi kelawan Allah wabil yaumil akhir, tapi wa ma hum bimu'minin. Tapi sebenarnya ruhaniyahnya itu tidak beriman pada Allah. Amanna billahi wabil yaumil akhir. Wa ma hum bimu'minin. Tolong di cross check. Sebagian besar di antara banyak manusia itu ada seseorang yang berkata
Saya beriman pada Allah wabil yaumil akhir dan beriman terhadap hari akhir. Tetapi wa ma hum bimu'minin. Mereka sebetulnya bukan orang yang beriman. Ternyata apa Pak? Lesan masih banyak mengatakan beriman pada Allah tapi ruhaniyah tidak. Tidak. Kok bisa? Contoh ya, contoh. Ini nanti gegara kolbun, hati kita terpengaruhi oleh akal, yang akal itu dibisiki oleh nafsu wa mina alladzi yuwaswisu fi sudurinas, dibisikkan nafsu. Kal ngomong nang ati nang roh iku ya. Yen kecut iku rasane teko blimbing. Tahu blimbing nggih? Blimbing. Bahasa Indonesia blimbing apa? Ya blimbing. Ya. Akhirnya ketika saat jasad kita mencokot menggigit ya. Menggigit blimbing itu akhirnya rasa iman di dalam hati kita mengatakan kejutnya sebab dari blimbing. Ini Bapak Ibu, tadi amantu billah, aman nabillah, dia beriman pada Allah tapi faktanya ruhaniyah tidak. Ini ahli hijab ya, ahli hijab. Jadi malam hari ini kita tidak membahas ahli hijab. Kita membahas tentang karakter, tabiat, akhlak ahli syuhud. Sebelum kita mengatakan karakter ahli syuhud, itu prosesnya panjang Pak. Panjang. Untuk menjadi golongan hati ahli syuhud, itu prosesnya, proses kita itu panjang. Panjang. Puluhan tahun. Asal muasal kita nggih ahli hijab. Asal muasal. Orang yang selalu ruhaniyahnya ingkar pada Allah, mengingkari atas konteks iman ini. Berhubung di situ kita masuk dalam surah Al-Baqarah 257 yang Allah mengatakan Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, maka ruhaniyah sampean iki dibimbing Allah ya untuk berjalan di atas jalan yang benar. Mana jalan yang benar? Jalan di mana sudah tidak ada lagi konteks imannya selain Allah. Enggak ada. Fa'budu hadza siratum mustaqim. Surat Maryam. Inilah yang disebut sirat, jalan al-mustaqim, yang jejak, yang lurus. Tetapi ruhaniyah bisa untuk berjalan di atas jalan Allah. Ruhaniyah awalnya adalah menerima hatinya tentang dinul haq, tentang dinul haq. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Kita menerima ajaran Rasulullah di jalur dinul haq, ai dinut tauhid. Kita syariat sudah mulai sejak kecil.
Melangkah berikutnya kita terima dinul haq. Itulah ajaran yang masuk di dalam ilmu tasawuf. Itulah ajaran yang masuk di dalam ilmu tauhid. Mengapa Allah mengutus utusannya untuk menyampaikan dinul haq? Liyudhirahu ala dini kullih. Apa? Untuk meluruskan iman jenengan kali kula. Kalau bahasa sesuci, untuk mensucikan masjid dalam hati kita yang kotor. Kalau kita bahasa rumah, asal rumah kotor, kita didatangkan sapu untuk membersihkan kotoran di dalam rumah. Jadi penghuni ini ceknya nyaman, rumahnya kudu bersih. Jenengan misalnya omah iku mang akeh letongi pitik, letongi kebo, letongi sapi, yo gak nyaman lah. Nek bersih semuanya harum, apalagi lungguh sak lungguh, makan sak makan, iku rasanya nyaman. Laksana seperti itu. Jagatnya ruhaniyah kita telah terkotori oleh hawa nafsu. Lewat hubus syahwah itu. Berhubung jenengan yang jenengan jadikan imam itu adalah Allah, Allahu waliyul ladina amanu, maka yukhrijuhum, Allah akan mengeluarkan kahanan jagat rohaniyah itu yang asalnya minadzulumat menuju ilan nur, dari kegelapan menuju terang benar. Dari najis menuju suci, dari rumah kotor menjadi rumah yang bersih. Seperti itu, laksana seperti itu. Iman yang tadinya kita masih beriman bahwasanya munculnya kecut itu dari belimbing, sekarang sudah tidak lagi. Yang tadinya dalam hatiku iman, yang ngaji, yang memberikan tausiah itu adalah mukhlason, sekarang sudah tidak. Hati kita mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa dibuktikan? Bisa. Andai kata Allah tidak ada dalam diriku, bisatah lesan saya berkata? Gak bisa. Makanya tinggal Anda melihatnya dari sisi mana. Kalau Anda melihatnya dari sisi syariat ahli hijab, maka yang tampak, yang nyata pada diriku datang jenengan adalah makhluk. Kalau ini dibiarkan, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawah. Terkunci nanti. Akhirnya jatuh penghambaan sampan kali kula ikut datang makhluk. Mujine nang makhluk, mujone nang makhluk, hormati nang makhluk. Bahkan ini masuk ke ranah sesembahi datang makhluk. Rasulullah tidak pernah mengajarkan seperti ini. Alhamdulillah utawi sekabai puji iku lillahi mung kagungane. Insyaallah. Saya katakan seperti ini karena penyakit dalam hati umat manusia itu memujanya terhadap selain Allah. Menuduh selain Allah itu bisa memberikan manfaat, memberikan mudarat dan lain sebagainya. Oleh sebab itu mohon izin dan tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap panjenengan sedoyo, khususnya ahli kitab. Ya, saya berkata seperti ini semata-mata karena di lapangan imannya, pujaannya seseorang itu kebanyakan pada selain Allah, karena belum kenal Allah. Itu persoalannya. Wa yasudduna an sabilillah, memang sengaja nafsu menghalang-halangi ruhaniyah untuk ke Allah.
Dihalang-halangi Pak kita. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Lah, berbagai macam yang sudah dialami oleh ahli hijab untuk menjadi ahli suhud, ilmu sudah, amal laku khalwat sudah, istiqomah. Akhirnya Allah memasukkan ruhaniyah seseorang itu di dalam golongan ahli suhud. Sampai dituangkan Allah, kalau enggak salah tolong di cross check Pak ya. Surat Yunus ayat 62, 63. Kalau enggak salah coba, kalau saya salah nyebut surat dimohon diingatkan. Ala inna auliya Allah. Nggih. Leres. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Eling-eling nek cara bahasa pondok. Ingatlah sesungguhnya kekasih-kekasih Allah itu. Inna auliya Allah iku la khaufun, ora ono barang wedi apa yang besok akan terjadi. Tidak ada rasa takut apa yang akan terjadi. Besok yang akan terjadi. Macam-macam isinya besok yang akan terjadi Pak. Ada kalanya besok ditagih utang. Ada kalanya besok kita makan sekarang belum ada. Ada kalanya hari yang akan terjadi kita itu berbisnis hasil atau tidak hasil. Kadang-kadang kita itu belajar jadi makelar ya Pak ya. Makelar rumah, makelar tanah. Kadang-kadang itu sudah cocokan harga, tinggal deal pembayaran buyar. Ada Pak ya? Kadang-kadang juga sudah di DP Pak. Sudah di DP, tanah kita sudah di DP. Sudah dicancang dengan tali DP tadi. Ketika jatuh tempo. Kan minta jatuh tempo 1 bulan karena uangnya si pembeli belum cairnya 1 bulan lagi. Jenengan oke, saking butuhe Pak, sampai tanah dijual. Lah ketika jatuh tempo si pembeli datang, belum ngomong sampai neng ati, alhamdulillah cair lah ngaten nggih, durung ngomong. Belum bicara, datang pembeli mang bawa mobil, jenengan wis sawanang karena sampean juga nanggung utang. Wis janji tanggal semini tak sahur, sore tak sahur. Wis ngomong. Lah sing utangi jenengan seneng nggih sing nang omah ngenteni nggih, ngenteni. Hapunten ingkang kathah. Loh, ternyata datangnya tadi gagal. Gagalkan. Beliau itu enggak la khauf. Ora ana rasa wedi tatkala tanahnya tidak payu. Mengapa beliau itu la khaufun? Tidak ada rasa takut. Karena satu jawabannya, tahu bahwasanya semua apapun sekecil persoalan awal sampai akhir, di awal di akhir itu yang menguasai adalah Allah. Paham nggih? Bukan Allah nama loh nggih. Bukan hidup sifat. Ya iki lho Pak. Ya. Hati jenengan sampun duduknya di situ. Itu yang pertama.
Nah, jenengan bisanya duduk di situ fastaqamu, duduk dengan rapi, duduk dengan kuat, istilah umpama paku itu sudah mancep sampai ketok ndasi nang ngene papan gitu. Diduduk palu ya. Diduduk tidak bengkong diteruskan. Diduduk enggak bengkong diteruskan terus sampai mancep fastaqamu, sampai mancep istiqomahnya itu. Akhirnya ketika saat itu terjadi mboten goyah hati sampean. Para kekasih Allah, aulia Allah iki mboten goyah. Mboten goyah. Makanya tidak takut itu di situ. Satu karena dia sudah fokus, sudah imannya mancep seperti paku yang menancap di papan, tidak bisa dijebol. Iman sampai itu sudah masuk di dalam bahwasanya semuanya adalah karena Allah. Karena Allah. Ya enggak menyalahkan terhadap yang membeli, enggak. Walaupun sudah ada surat perjanjian, cuman belum ditandatangani. Walaupun sudah ada ikatan tali tadi DP, ya ta? Pasti jenengan jawab ini, Pak, DP ini dibangsulkin apa mboten? Ya saya ngaten. Mboten dalam diam-diam, Pak. Umume aturan iku nek gagal DP hil, nang mriki nggih ngoten nah. Long tanah sampean lho gak ilang. Iku jenenge cara dorong ngono bandang mulia. Tapi biasanya beliau-beliau itu para kekasih Allah mesti secara syariat ngomong, Pak, terus pundi DP niki kula bangsulkin apa pripun? Mesti ngoten. Boten meneng ae. Boten. Karena akadnya belum selesai, Pak. Bek murtabek itu akan halalallahu bai'a wa harramallahul bai'. Halalallahul bai' wa harrama birriba. Wong akate jual beli belum selesai ya. Umumnya kula niku ngoten. DP ilang, hati-hati, Pak. Iku haram, Pak. Apa yang kita makan dari uang DP itu haram. Karena apa? Akad belum selesai. Antara penjual dan pembeli itu belum clear. Dari barang yang diberikan, dijual, dan uang untuk membeli belum selesai. Hukumnya haram. Makanya ojo penak-penak sampai nompo DP. Terus tadi Pak Arif terus biasa iku wis entek. Ya gara-gara wis entek iku Pak akhirnya meneng ae gak iso jawab. Lha ngoten lho. Nek engko dikongkon balekno dhuwit endi gak balekno. Allah ya karim. Kecuali Pak, kecuali tidak akan menjadi haram manakala awal itu sudah dibahas. Ikhlas. Pak, kulo cancang ini ya, ikatan harga sudah jadi, kulo cancang biar gak keluar ke orang lain, tak cancang 1 juta. Ya, nanti tanggal ini saya akan melunasi. Manakala nanti kok saya nggak jadi beli, maka DP saya sampean P atau sampean HI. Betul nomor apa nih? Awali ada akad seperti ini. Kebanyakan buatan memakai hukum umum. Lah ngoten nggih. DP sudah dikasih, terus gak jadi, hilang Pak. Ngoten. Umumnya ngoten. Padahal akad di depan gak ada. Bon. Beliau-beliau itu yang sudah dimasukkan Allah di dalam ahli syuhud, ya. Dikatakan ahli syuhud, hijabe ati,
hijabe ainul basiroh dengan Allah itu sudah dikikis habis Allah. Dikikis habis Allah. Ini disebut ahli syuhud. Ahli yang ruhaniyahnya itu hanya bersaksi, hanya beriman, hanya melihat, hanya makrifat pada Allah. Pada Allah. Sekalipun tadi itu ada kejadian makan blimbing rasanya kejut. Ini ahli syuhud. Pertama karakter beliau-beliau itu miturut Al-Quran tadi ya, surat Yunus ya ayat 2 ya, ayat 2, dia tidak ada rasa takut terhadap apapun karena dia sudah yakin sing ngatur kabeh iku Gusti Allah. Semua kabeh iku semua berarti baik yang kau anggap gagal atau hasil, kau anggap baik atau jelek, semua itu yang ngatur Gusti Allah. Pun imannya sudah mancap di situ. Khauf. Bahkan besok yang akan terjadi satu kematian, dia nggak ada rasa takut. Karena apa? Karena dia tidak hidup. Tidak merasa hidup, justru sifat hakikatnya hamba mancap di dalam dirinya apa? Al-maut. Oleh karena kita takut mati itu karena kita merasa hidup. Kalau jenengan sudah merasa makhluk iki mati, takut mati gimana kok? Sudah mati kok lah. Saged dipaham Pak nggih? Lah di sini Pak, disinilah aulia Allah itu. Lah sedangkan Allah meletakkan kekasih Allah itu ahli syuhud macam-macam Pak. Gak mesti dia punya pondok, gak mesti dia mesti tausiah ngaji ngalor ngidul. Enggak. Gak mesti dia itu pakaiannya bendino sarungan. Ya nek wong bar sunat. Enggak. Bisa jadi Allah meletakkan beliau-beliau kekasih Allah itu di tempat keramaian, menjadi pedagang, menjadi pejabat, menjadi petani, menjadi makelar, penggawean, wis macam-macam yang orang lain itu tidak tahu. Orang lain tidak tahu. Lah, makanya hati-hati Pak ya. Kita kalau bicara pada sesama manusia, lebih-lebih yang kita itu tidak kenal bentinoni, tidak kenal bentinoni sehariannya ya. Hati-hati. Siapa tahu itu wali ini Allah. Kekasihnya Allah. Tondo kekasihnya Allah tadi la khaufun. Penjabaran la khaufun ini luas sekali, luas sekali. Yang kedua, walahum yahzanun. Tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa mamang sedikit pun tentang hal apapun. Ini Pak, beliau-beliau itu. Ketika saat dihadapkan jenengan kali kula ahli syuhud itu persoalan yang mengkhawatirkan. Contoh ya, contoh kita punya anak kita berurusan dengan hukum, entah itu pidana atau perdata, ya, lebih-lebih pidana. Lah di sini beliau-beliau itu tidak ada rasa khawatir apa nantinya yang akan terjadi, apakah anaknya itu terjerat atau tidak, nggak akan dipikir, nggak akan dipikir. Dan atau anaknya kritis,
Sebab sakit boleh, sebab kecelakaan boleh, kritis pokoknya di dalam diagnosanya dokter itu stadium berapa gitu, stadium berapa, ya pokoknya kritis lah. Dia tidak ada rasa khawatir atau gelisah. Karena apa? Sibuk. Hati beliau itu bersukaria dengan Allah, dengan Allahnya di situ. Itu. Lah, inilah salah satu beberapa sifat dan karakter seseorang yang memang sebagai ahli zuhud. Tidak hanya ngomong saja, jasadnya itu amantu billah, tapi ruhaniahnya itu juga membuktikan apa yang diucap tadi, amantu billah. Nah di situ, Bapak Ibu. Nah orang yang sudah sibuk duduk di sini, sifatnya itu selalu rahmatan lil alamin. Gak malah menebarkan teror, hasud sana, hasud sini, membuat situasi gak nyaman, tidak. Kalau masih dia melakukan hal seperti itu Bapak, maka perlu dipertanyakan status keahli syuhudannya. Nyun sewu, kita koreksi diri masing-masing loh Pak. Saya tidak mau mengkoreksi orang lain, enggak. Lebih baik saya koreksi pribadi saya sendiri. Banyak ilmu yang saya pahami tentang dinul haq. Bila amalin, manakala itu belum saya praktekkan dalam bentuk kholwat atau zikir sesuai dengan apa yang pernah dilakukan oleh baginda Rasul. Setinggi ilmu yang kubawa tadi justru akan yahjubuhum bi ilmihim, akan menutupi hatiku pada Allah. Timbule takabur, timbule riya. Niki bahayanya bila mana ilmu itu bila amalin tidak diamalkan dengan bentuk tidak mau praktek kholwat, sistem dikire dilakoni. Bahayanya di situ. Inilah laksana pohon yang tidak berbuah. Laksana saya menandur atau menanam padi tapi tidak berbuah padi. Ya cokol ya, tapi tidak ada buahnya. Al ilmu bila amalin kasajarin bila thamarin, kata Rasulullah seperti itu. Setinggi apapun ilmumu, wis tentang ilmu nopo mawon Pak. Khususipun kita membahas, kita adalah ilmu tauhid. Tapi bila amalin tanpa kita susul dengan praktek zikir di dalam kholwat, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Ini akan memunculkan buah-buah hasud, buah-buah riya, buah-buah takabur Pak, sum'ah dan lain sebagainya. Ini wis pasti, itu pasti Pak. Sebab ini ilmu matematika, ilmu pasti. Siapapun kita lah, siapapun kita. Dan apapun status kita. Oleh sebab itu dikatakan ahli zuhud itu ahli yang awalnya itu sudah proses tahapan ilmu, tahapan laku, yo istiqomah. Fastaqim, istiqomah. Dikatakan ahli zuhud. Kita pada umumnya menerkok orang lain itu ahli zuhud, dilihat dari sisi ilmunya, pembahasannya gitu. Mohon maaf loh Pak ya.
Itu mohon maaf. Kita orang lain biasanya itu bisanya kita itu menilai orang. Oh iya itu ahli syuhud betul. Gak tahunya ya. Contoh saya, karena belum ada tahapan laku dengan istiqomah. Kalau nggih sih seneng hasut Pak, seneng adu domba, seneng ngedu wong. Pokoknya intinya menciptakan suasana itu tidak kondusif dengan maksud dan tujuan ya membenarkan fatwa dirinya dan menyalahkan fatwa orang lain. Ini bahaya Pak. Hati-hati. Lah, dos pundi hukume orang yang seperti itu? Contoh saya Pak, bagaimana hukumnya? Cara kula wani ngomong ora gelem nglakoni. Hukumnya lebih berat di mata Allah daripada sing tak omongke. Orang yang saya omongi. Ngajak ngulon, kula gak gelem ngulon. Kula malah ngetan. Leresani kok wetan nggih. Kula bingung masalah. Rasa kula niku gilen. Kebalik nggih. Lah iki wong bingung apa maneh. Itu Pak ya. Makanya ada kata Rasulullah, ulama besok itu ada ulama usuk. Ulama sing mlebu neraka dhisik dadi intip dhisik. Siapa? Yaitu mereka yang wani ngomong tetapi tidak mau ngelakoni. Ayo sedekah. Kangge napa yi? Lah iku ada ini itu. Tapi aku sendiri gak mau sedekah. Tak dalili nganyi sampean. Wong aku pinter dalil gitu. Wis. Sampean ya kesensem dengan dalil saya. Wong sampean melihatnya itu aku adalah seorang tokoh yang harus dihormati. Sampai naik berangkat nang rumahku itu minimal membawa gula kopi karena saya deretan orang yang harus wis muasa sampai niku duwe keyakinan wis jelas iki barokah. Saya sendiri tidak mau ikut sedekah nyuruh. Pertanyaannya, ahli syud apa begitu? Apakah Rasulullah begitu? Akhlak tentang Rasulullah sampun dibuka di dalam Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Kasih contoh orang ngomel dhisik. Tahu kasih contoh? Beliau sebelum memberikan fatwa, beliau sudah kasih contoh dulu. Nglakoni dhisik ngoten lho. Beda Pak nggih. Buah dari apa yang kita ucapkan dengan dasar sebelumnya kita mengamalkan, membuktikan dengan kita memberikan fatwa, kita sebelum mengamalkan beda Pak. Itu beda. Itu beda. Kita bicara tentang masalah ruh. Kita bicara tentang masalah makrifat pada Allah. Ketika kita bicara sebelumnya kita itu sudah sampai pada pembuktian tentang kemakrifatan Allah. Pasti ketika Anda menyampaikan ruhaniyah sampai itu nggak pernah putus. Klik. Saya kasih contoh secara logika ini. Saya kan sering ke Wajak sini Pak ya. Padepokan tanpa aran. Oke. Saya sudah tahu lokalisasi Kiwa Tengen. Kalau di timurnya ada Barongan, terus pundi kidulnya Pak. Kidulnya ada apa itu tahu Pak. Di dalamnya ada gini sudah paham. Karena saya sudah sampai di sini. Lantas lalu saya bercerita di Mojokerto terhadap jamaah yang lain.
atau orang lain, saya ceritakan bagaimana sih keadaan di Padepokan Tanpa Aran, Desa Wajak, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Ketika saat saya bicara, ruhania saya sambung, Pak. Saged bayangno, oh salone gandol di situ lah. Tahu. Beda, Pak. Saya tidak pernah ke sini. Saya itu tahunya itu dikandani, diceritani panjenengan yang sudah tahu di sini. Lalu saya cerita pada orang lain yang justru juga tidak tahu, cuman belum pernah dikandani. Misalnya dikandani, diberitahu, dikasih tahu. Nah, ketika saya kasih tahu, saya dihadapkan pertanyaan, salone gandol sebelah mana? Gak iso, Pak, jawab. Karena ruhania saya tidak makrifat di sini, tidak tahu rupane salon itu ada catnya telur asin atau tidak, nggak tahu. Keramiknya berupa apa juga tidak tahu. Ketika saya berbicara menceritani orang yang minta saya ceritani, ruhania saya nggak bisa sambung di sini karena belum makrifat, belum pernah sampai di sini. Seperti itu. Makanya mohon maaf sekali lagi, apa ilmu di jalur dinul haq Rasulullah ini mahal, Pak. Mahal. Estu. Apa yang Allah kasih tahu terhadap kita tentang dinul haq, ilmu tauhid hakikat untuk bisa sampai makrifat ini mahal. Longko, tahu longko? Harganya ini mahal. Dengan kemahalan itulah kita tidak bisa membayar pada Allah. Akhirnya Allah menghadiahkan lewat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Oleh sebab itu, saking longkone ilmu ini, saking mahali ilmu ini, saya hanya bisa berpesan terhadap semuanya umat, man-manen. Apa bahasa man-manen? Eman-emanen, reksonen, dengan cara bagaimana? Atiullaha wa atiur rasul. Apa? Laksanakan. Dari ilmu tahapan kemudian laku. Berkait golekane cariannya angel. Sejarah mbah-mbah ini yang tua-tua dulu, jenengan yang mengalami pernah di bawah tahun 2014. Bagaimana ketika kita mencari ilmu itu terhadap para masyayikh, kita dapatnya kinayah, bangge, isyarah, tidak dituangkan dalam bentuk penjabaran secara terang-terangan ini. Sudah tempatnya khusus, gitu? Isi materinya kinayah, isyarah. Itu juga pernah ku alami, Pak. Makanya kalau saya itu membedakan, sungguh umat sekarang ini dimanja oleh Allah. Estu diuru-uru sampai Allah, disayang-sayang. Tapi ingatlah, biasanya anak yang dimanja itu hati-hati. Tidak mudah memunculkan karakter mandiri, biasanya gitu. Untuk mandiri perjuangan biasanya itu enggak mudah. Malah justru mandiri berjuang riyadhah itu lebih kuat terhadap beliau-beliau zaman dahulu ketika ngangsu ilmu kaweruh itu dari para masyayikh itu dengan isyarah atau dengan kinayah. Ketika beliau-beliau dahulu mendapatkan apa yang dia cari,
Sungguh luar biasa Pak, oleh ngati-ngati Pak. Oleh menyimpan niki hati-hati. Bentuk menghati-hatinya beliau dulu. Wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Mulai pagi sampai sore ngrekso zikir siri, ngrekso zikir sirul asrore secara pribadi. Secara pribadi pagi sampai sore. Wa minal laili, juga malam Pak. Hanallah, dulu santri dulu Pak. Santri dulu. Sekarang kita dimanja oleh Allah. Disayang-sayang, diururu, tapi waspadalah panjenengan. Itu bentuk bahwasanya fatwa yang terakhir bagi kita untuk Allah. Itu fatwa yang terakhir. Artinya, bila mana diuru-uru atau diberi kesempatan yang terbaik, yang termudah, umat manusia itu kok sudah tidak mau lagi memperhatikan akan hal ini, maka dipastikan, ini pasti Allah akan mengutus utusannya tidak berunsur dari manusia, tapi dari malaikat. Kalau malaikat yang diutus, apa yang terjadi? Udah. Sejarah para nabi dan rasul semuanya, kalau malaikat yang sudah diutus, maka penghancuran terhadap umat manusia. Bahasa dulu zamannya Nabi Nuh, tsunami. Banjir, gitu, tenggelam. Terus para rasul nabi yang lainnya hujan batu. Hujan batu berarti gunung meletus. Batunya naik, nimpa terhadap kaum tersebut. Berbagai macam cara Allah untuk membumi hanguskan manusia itu. Intinya di situ. Oleh sebab itu, walaupun kita dikasih mudah oleh Allah alias diuru-uru, dimanja, disayang, bentuk tentang masalah cara untuk kita bisa sampai pada Allah, digelar ilmunya secara terang-terangan. Waspadau. Arti kita waspada, lakonono. Jangan sampai menunggu besok. Aku masih utangku banyak, besok belum sempat. Anakku masih kecil-kecil, besok aja. Istriku masih muda, terus enggak aku nek gendeng ya apa? Kata orang-orang kalau sudah masuk di situ katanya gendeng. Bagaimana istriku? Besok aja. Saya masih muda, masih labil dengan perbuatan maksiat. Oke, silahkan kau jawab seperti itu hakmu. Cuman ketahuilah, apa yang kau jadikan sebagai alasan sehingga tertundanya ruhaniyahmu itu, wad'u ilallah, ila rabbik, menunda berangkat kau untuk ke Allah, semata-mata itu adalah alasan yang diletupkan oleh nafsu dalam diri kita masing-masing. Hati-hati Pak. Ojo penak-penak. Wah enak saiki sekarang. Babakan ilmu sirullah digelar terang-terangan. Gampang paham. Engko dhisik. Kalau kita tidak memakai sistem terhadap Kanjeng Nabi Muhammad, terperosoklah kita. Ngrekso, artinya ngrekso, ilmu walaupun ini Anda dapatkan dengan mudah,
dipaham dibanding dengan zaman dulu. Jikalau Anda itu estu betul-betul meningkatkan tahapan laku dengan istiqomah, maka pemanjaan Allah dalam diri kita itulah tidak akan mendatangkan satu bahaya terhadap Anda. Artinya gak masuk pada teori. Biasanya anak yang kita manja, ya, anak yang kita selalu turuti apa maunya, biasanya itu kan besok nggak bisa mandiri lah, gitu. Nggak masuk teori itu. Karena dia di samping dimanja oleh orang tua, dia itu punya prinsip teguh, apa, kemandirian. Yun sewu loh Pak ya. Orang kaya sebab dari warisan orang tua atau orang kaya sebab dari nol, itu beda Pak. Dari nol ya, dari nol, nggak punya apa-apa, rumah aja kita masih kontrak, istri kadang anak sekarang makan besok tidak, biasa. Tapi ketika saat Allah mengangkat derajat dunianya menjadi orang kaya, itu mohon maaf tidak sama dengan kita yang kaya sebab warisan. Biasanya Pak, nek sebab warisan iku sembrono, alasane nggak pernah ngalami kesusahan. Lah, sedangkan panjenengan kayanya sebab dari nol, tahu rekoso yang begitu zaman, ya Allah, larang sandang larang pangan. Ya. Jadi nggak sembrono. Yun sewu lho Pak, kula niki menangi zamane cara mbok ya niku nek kasih makan anaknya itu ditekem-tekem, dikepel-kepel. Saudara saya itu jumlahnya 16 ya. Kok 16? 12. Lah saya sendiri nanti yo di program 25 gitu loh. Jika kalah sama orang tua. Gini Pak, pagi jam 10 atau jam 11 itu ada piring Pak. Jadi mbok itu nasi jagung ya, ada berasnya putih cilik-cilik, buat ketinggal beras. Jadi yang kelihatan itu merah, putihnya enggak begitu kelihatan. Dikepel-kepel tele piring. Oh, iki sing tuwek, iki sing mburi mbarep dan seterusnya gitu. Jam 10, antara jam 10 dan jam 11. Udah. Ini namanya larang sandang, larang pangan. Lah, ketika saat kita makan kok jatuh, wong tua gini, kualat, nek kok cukup, kualat. Itu Allah kasih makan, itu enggak sembarangan. Jadi enggak tumon, enggak pernah terjadi piring itu ada uposiji, enggak ada. Semuanya bersih. Karena memang perut lapar, yang dimakan tidak begitu banyak. Otomatis ya Pak ya. Sekarang coba antara buko, antara buko, antara wayah buko panganan. Apa? Murah sandang, murah pangan. Mangan sak mangan Pak, akeh sing kerian. Dulu enggak ada bagi, enggak ada yang keri, enggak ada. Sampean pun paham sedaya ngalami kok. Umur-umur sampean niku ngalami zaman waktu tahun 75 itu seperti itu. Seluruh Indonesia. Duh. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kembali kepada pembahasan masalah ilmu ya. Ilmu walaupun sedikit jenengan terima tentang dinul haq, tapi berhubung jenengan olehnya mengamalkan iku lebih volumenya tinggi, jenengan jangan khawatir, ilmu akan yang lainnya itu akan Allah gerojok terhadap jenengan, padahal itu belum pernah Anda pelajari.
Apalagi sebelum jenengan pelajari sudah jenengan amaliyahnya. Zikir di dalam kholwat itu volumenya tinggi, semakin bagus Pak. Kalau hadis mengatakan fastaqim, ya, itu kumpulan hadis sahih dalam kitab Arba'in, ya, fastaqim. Kalau imanmu itu sudah betul-betul terhadap Allah faqat, tidak ada yang lain, fastaqim. Encep nih, kuatkan istiqomah itu. Dengan begitu nggak akan goyah, gampang goyah. Ruhaniyah sampai kali kula dengan apapun yang dihadapkan Allah terhadap kita. Lebih-lebih perkara yang tidak enak. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi beliau yang betul-betul dimasukkan Allah di dalam golongan ahli syuhud, tidak menciptakan suasana keruh. Tidak fitnah sana, tidak fitnah sini, tidak hasud sana, tidak hasud sini. Karena bahasa itu sudah hilang dalam hati jenengan. Karakter, sifat yang seperti itu sudah enggak ada. Yang ada adalah rahmatan lil alamin. Kalau sudah begitu, cara Quran fastaqamu. Kejo ono kuat sing rapet sampai kapanpun. Khalidina fiha abada, karena itu selama-lamanya. Itulah hakikatnya kehidupan akhirat, yaitu kehidupan yang kekal. Kita kadang-kadang, enggak kadang-kadang, mayoritas mengatakan kehidupan dunia itu segala-galanya. Seakan-akan hidup selama-lamanya. Padahal sejatosipun sak mestine sesungguhnya kata Allah mengatakan ad-dunya mataul ghurur. Kehidupan di dunia iku mata, satu kesenangan, al-ghurur yang menipumu. Wal akhiratu khairu wa abqa. Ada satu kehidupan yang kekal. Apa itu? Ilmu, amal, istiqomah untuk sampai makrifat pada Allah. Itulah kesenangan yang kekal, yang abadi. Bapak Ibu, saya katakan untuk masuk di dalam golongan ahli syuhud tidak semudah kita membalikkan tangan. Ingat, ada beberapa tahap yang harus kita alami. Satu adalah ilmu. Untuk zaman 2014 sama sekarang, ilmu dipermudah untuk memahami struktur kepribadian kita, struktur ruhaniyah kita, struktur nafsu dalam diri kita, bahkan struktur tentang rahasia Allah. Sudah digelar, sudah. Kedua adalah tahapan laku atau praktek. Praktek atau laku. Bentuk praktek jenengan zikir dilakukan ketika khalwat pagi sampai sore, bahkan dari sore sampai pagi. Itu Rasulullah seperti itu. Kasih contoh. Jadi sebelum beliau menyuruh para sahabat, beliau sudah kasih contoh terlebih dulu. Sebelum kita bercerita terhadap orang lain, kita sudah sampai pada wajah. Paham gak? Itu lebih baik seperti itu. Kemudian ditutup dengan fastaqamu atau fastaqim, memegang teguh tali Allah. Itulah yang tertuang di dalam surah Al-Baqarah 256. Faqatistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Pegang teguhlah tali Allah itu. Yang tali Allah itu akan membuahkan yakfur bitaghut wa yu'min billah, akan menghilangkan seluruh sifat-sifat hasudmu, seluruh sifat jelekmu. Istilah selain Allah yang menutupi ruhaniyah ini akan dikikis habis oleh Allah. Kemudian wa yu'min billah, imanmu pada Allah sedekah. Udah leres, sudah benar, tidak menyekutukan Allah lagi
alias tidak berserikat terhadap selain Allah. Kesimpulannya, ahli zuhud itu tidak pernah menebarkan sifat-sifat yang dilarang oleh Allah, yang akan menjadikan situasi kondisi itu tidak kondusif. Itu ahli zuhud justru akan menebarkan sifat rahmatan lil alamin. Sedangkan ahli hijab sebaliknya. Paham nggih? Pun itu sebagai pertemuan perdana setelah kita 1 bulan Ramadan disibukkan kita ibadah puasa pada Allah, kita belum bisa bertemu. Syawal juga begitu, sekarang sudah masuk Selong 2 bulan. Oke, kita masuk pada session tanya jawab dan dialog Bapak Ibu. Barangkali ada yang perlu dipertanyakan, monggo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Yusuf. Yai badhe nderek tanget nun sewu sadrenge. Gusti Allah kan damel langit kali bumi niki 6 hari ya. Lah sedinten niku lan apa? Ngapunten sadrenge tangete lagi nentang Yai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedinten niku Gusti Allah lapo? Ngoten ya. Nggih. Mengapa harus 6 hari? Apakah Allah tidak kuasa kun fayakun? Nah gitu dah. Kok adik ada proses masa 6 ha? Gak kesuwen ta 6 hari. In aroda syai'an ayyakula lahu kun lah langsung lagi kok adik 6 dino apa maneh ada pertanyaan sing sedina lapo Gusti Allah. Ini menarik niki pertanyaan, sangat menarik. Bapak Ibu, mengapa harus ada 6 masa, Pak? Ya, itulah karakter yang bukan karakternya iblis atau nafsu. Dalam istilah peribahasa, sebelum kau melakukan sesuatu, kau harus mikir dulu dampak, manfaat dan mudaratnya. Itu bukan berarti Allah tidak mampu sekejap, enggak. Itu memberikan contoh terhadap kita. Ojo sok gampang kesusu. Paham maksudnya ya? Tergesa-gesa, jangan tergesa-gesa. Jadi 6 masa itu memberikan satu pendidikan terhadap kita terkait apapun irodah yang ada di dalam hati yang belum jadi takdir, kehendak yang kita mau lakukan, itu jangan tergesa-gesa. Biasanya tergesa-gesa wong lanang Bu nggih. Bu, wong lanang yang tergesa-gesa. Kesopan wis. Tergesa-gesa biasae. Nek wong wedok iku sabar, alus. Kalem-kalem, sing halus. Allah ya karim. Bapak Ibu, saya tidak membahas tentang 6 masa. Enggak, karena pertanyaannya yang 1 masa tadi digunakan Allah lapo. Ngoten nggih ya. Nek 6 masa itu Allah kasih pengertian terhadap kita, apapun yang mau kita lakukan jangan tergesa-gesa. Sekalipun Allah itu punya hak sifat jaiz, in aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Cukup mengatakan kun fayakun. Wonten sak menit. Mboten ya. Cuman itu Allah kasih pendidikan terhadap kita. Apapun yang mau kita lakukan, ngen-ngenen dhisik, tafakurono dhisik, ngen-ngenen ojo sampak ning kuno ada kepentingan hawa nafsu. Lantas yang 1 hari 1 masa digunakan Allah untuk apa?
Allah ngapain sih? Satu hari atau satu masa itu? Boleh saya jawab sing sampean niku tasik bingung? Angsal Pak? Angsal nggih? Tapi kebingungan sampean iku nanti akan bisa jenengan menemukan satu jawaban hanya satu. Kalau sudah di ahad baru jenengan mboten bingung. Gini. Sing nyawang sing wujud, sing tahu sing wujud ya sing wujud. Apa mungkin perkara yang tidak wujud bisa melihat yang wujud? Enggak mungkin. Kita manusia asalnya tidak ada, tidak wujud. Adanya kita, wujudnya kita sebab diwujudkan yang sehingga kita mengambil satu kesimpulan, kita rumongso wujud itu sebab diwujudkan sing wujud. Siapapun yang masih duduk di sini sampai koyok mentok dobol, nggak akan bisa tahu siapa yang sesungguhnya yang seperti itu. Artinya sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa melihat apa yang di depan kita, manakala selama mata kita masih tertutup, nggak bisa. Dan atau mata tidak tertutup, tapi alam kita gelap. Sampai kapanpun sepanjang alam itu gelap, mata kita walaupun mencicil tetap tidak bisa melihat sesuatu di depan. Ono ulo yo gak ketok, ya macam-macam, nggak bisa. Wes, iku jawabannya. Dipergunakan satu masa oleh Allah lapo, rokokan apa ngombe kopi apa? Jawaban saya, yang melihat wujud itu hanyalah Sang Yang Wujud. Aku yakin jenengan sih bingung. Aku yang melok bingung kok. Itu pasti. Gini Pak. Coro akal gak bisa jenengan masukkan di akal. Lapo sih Gusti Allah itu satu hari. Lah lapo jenengan ngurus Allah. Sing ngurus Allah itu Allah sendiri. Dan jenengan pingin tahu urusannya Allah, ya kuwi balik yang asal. Berarti balik yang tidak ada, baru akan tahu lah sih. Wis, rada nyantol Dek, rada nyantol. Gak apa-apa, kalem-kalem. Mboten masalah. Tapi yang jelas kalau sampai sudah betul-betul jatuh di wilayah ahad, wa man kana yarju liqa rabbi, nek wis liqa ketemu Allah, udah disitulah jawaban mengapa satu masa satu hari Allah agawe apa. Nek jawab cara syariat keterangan nggih Al-Qur'anul Karim nggih sedaya saged Pak. Ya sak enakku sih. Mesti sedina tak gawe gak kerja nang omah terus mek bojoku kate lapo. Bahasane. Jare wong kerja satu hari ikut cuti aku. Lah apa tuh Pak ya? Senin kerja sampai Sabtu, Minggu libur, cuti istirahat. Masuk, diterusno masuk ngrasakno bayaran. Kayak apa manungsaku iki kegolong loro, ana sing temen-temen nyembah aku, ana sing gak nyembah. Iki tak rasakne rek. Akhirnya ya muncul ya bahasan sampean. Ngerasakno bayaran. Nggih, ada lagi, Pak? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu Gus, kula ingkang saking Poh Jejer Gondang Mojokerto, tetangga Mbah Jat. Alhamdulillah.
badhe nderek pirsa bagaimana karakter atau ciri-ciri hamba yang tajrid dan hamba yang asbab. Mbok menawi wonten sangkut paute kali dawuh la khaufun alaihim nggih Boten nggih. Mbah nuwun. Nggih. Para ahli syuhud kekasih Allah itu ketika saat ditugaskan di dunia dalam rangka ma'isyatu dunia itu ada dua, Pak. Ada yang ditaruh di asbab, ada yang ditaruh di tajrid. Dalam rangka memenuhi kewajiban secara lahiriah. Asbab karakternya bagaimana, Pak? Beliau mendapatkan kebutuhan keluarga. Entah sandang, entah pangan, entah papan. Itu atas dasar jasad iki nyambut gawi. Makanya disebut asbab, saya dapat uang sebab kerja secara fisik. Ada yang ke pabrik, ada yang ke ladang, ada yang ke pasar, ada yang PNS, TNI, Polri, macam-macam. Itu asbab. Aku yakin ahli syuhud iku rahmatan lil alamin. Boten malah menciptakan kegaduhan. Beliau ini hatinya sibuk, Pak, dengan mengingat Allah. Mengingat. Apakah mengingat itu yang dimaksud zikir yang kita pada umumnya Allah? Bukan. Maksud mengingat itu adalah ruhaniyah beliau itu sadar ada frekuensi, ada setrum ya. Iman bahwasanya sang yang berperan satu-satunya adalah Allah. Hidup itu baik awal wa akhir, zahiron wa batinan. Baik yang muncul pada dirinya maupun di luar dirinya. Makhluk di luar dirinya. Yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Beliau itu imannya itu adalah iman yang sudah tidak ada sedikit pun pensirikan pada Allah. Sudah tidak ada menyekutukan sedikit pun pada Allah dengan sesuatu yang lain. Walaupun beliau itu ditaruh di makom asbab. Biasanya ini, Pak. Ini mohon maaf, sing jarang diketahui oleh orang lain kalau ini kekasih Allah. Kadang beliau dijadikan orang ketika dalam rangka silem di ma'isyatu dunia ini jadi pemulung. Pekerjaannya itu mencari rosokan. Ngalor ngidul bawa goni gelangse isinya ya plastik-plastik dimasukkan terus dijual. Kita memandang satu sisi ini kan wong fakir loh, Pak ya. Kita memandangnya itu jangan dari sisi itu, Pak. Kita harus memandangnya dari sisi rohaniahnya, ketakwaannya. Kita akan mengerti dan tahu bahwasanya itu kekasih Allah. Ruhaniah sampai masuk pada kehidupan Allah di situ. Pasti sinyal dibuka, Pak, oleh Allah. Pasti dibuka. Itu makom asbab. Lalu ada juga Allah juga menaruh ahli syuhud ikut di makom atau di tempat tajrid. Tajrid itu apa?
ketika dia mencari kebutuhan keluarga, baik sandang, pangan, papan. Dia tidak bekerja secara fisik, dia tidak bekerja. Tapi aku yakin dia dititipi Allah satu amaliyah yang dia istiqomahkan, yang Allah memberikan anugerah namanya karomah. Ini ahli syuhud yang gak apa-apa Pak. Ahli syuhud yang tidak terjebak di dalam makom mukasafah. Ya seperti ini, tidak terjebak. Makanya kasafnya itu disebut kasaf maknawi, bukan kasaf suari. Dia nggak kelihatan fisik itu kerja Pak. Tapi dia istiqomah di dalam auratnya, di dalam zikirnya pada Allah. Bukan orang yang utoyol niku lho nggih. Bukan, pesugihan bukan. Bukan Pak. Allah akan menghantarkan rezekinya beliau itu lewat orang, dilewatkan orang lain minta tolong. Kadang Pak, karomah itu muncul tetangga atau orang lain. Allah mengkerentekkan hati orang itu untuk datang ke rumah panjenengan. Yang secara syariat itu minta tolong. Entah anaknya sakit, entah hajat apapun, dan lain sebagainya. Akhirnya Allah juga yang nandangi terhadap diri panjenengan sebagai ahli syuhud yang ditaruh di makom tajrid karomah itu. Memfungsikan jawaban apa yang menjadi persoalan jenengan. Kadang-kadang Pak, kadang-kadang ya. Kalau kasafnya itu Allah kasih sampak notok. Tetangga jenengan tamu sampean yang rawuh itu loh. Sebelum mengatakan apa unek-uneknya, hajatnya, jenengan ini dikasih tahu oleh Allah. Orang ini ya utangi akeh, arepe njok togel. Gitu. Wis jawaban ngene ya. Iku wis disiapno Allah jawaban. Sebelum dia ngomong, jenengan langsung ngomong dhisik. Urip ning donya iku nek gak ndek utang, gak semangat. Kudu ndek utang. Lah ngono ta. Kuwi nek urip gak ndek utang, kurang semangat kehidupan. Disendir-sendir ngoten Pak. Sendir. Jenengan yang hadir mesti kaget. Kok nyerep? Kenapa iki? Kak wani ngomong, sampean jarno cek tutuk sik ngomongi. Ahli kasaf tadi. Wis ngene ae. Mesti ahli kasaf sing maknawi narik jenengan ikut di dinul hak itu pasti. Walaupun alurnya koyok-koyok jawab sebuah pertanyaan jenengan wau. Allah sing murui, memang Allah sing murui. Enggak terus ahli kasaf mang dengan sendirinya bisa. Enggak. Atas dasar dari Allah diarahkanlah. Gini ya. Oleh-oleh silakan kalau kau punya maksud seperti itu. Tetapi kau harus tahu siapa yang bikin itu semuanya. Aku gelem jawab nek awakmu gelem nampa pengertian ini. Wis, Anda kesini siapa yang mengantarkan Anda? Sadarkah hatimu bahwasanya itu karena Allah? Sok kadang itu nangis Pak. Mengapa kita nangis? Karena lawamah di dalam diri kita itu bangun. Fungsinya lawamah, kita akan getuni perkara-perkara salah kita di mata Allah. Sampai meneteskan air mata. Sampai berkomitmen ngeten.
Saya bersumpah kalau ini nanti selesai aku akan mengikuti ajaran yang mengarahkan rohani aku datang Allah. Sekaligus di situ Allah memberikan jawaban terhadap ahli syuhud itu. Diarahkan kemana? Apakah arahnya itu memang jawaban terang-terangan ataukah lewat sindiran? Ya gini, wis mancingo nangone tambak tapi sing kok pancing iku yuyu. Wong mancing kan biasa iwak toh Pak ya. Kok dikongkon mancing yuyu. Jenengan ahline langsung 41 iki wis ditulis. Lah ngoten nggih. Lho Gus kok tahu nomornya 41 yuyu. Aku mantan lho Pak Yohan. Kitab napa jenenge Pak? Kitab Adamano. Allah ya karim. Lah, jenengan sebagai ahli syuhud mengucap itu tidak bisa keluar dari apa yang telah diperintahkan Allah dalam hatimu mengucap bahasa itu tadi. Jenengan sing paham, wis langsung rumusnya di situ. Iki lak BT-ne tok iki. Lah askope mana? Akhirnya jenengan angen-angen pancing. Pancing ku piro rek? Wong mancing piro? Dan lain sebagainya. Loh, delala. Gusti Allah kei dalan ono kono. Bisa jadi seperti itu. Otomatis orang seperti ini minimal enggak minimal enggak bahasa Indonesia apa? Setidak-tidaknya mohon maaf, gula kopi mesti ada. Enggak ngoten nggih? Omane wong wedok biasae ngoten niku wis. Loh, ini kan maisha, Pak. Kebutuhan keluarga. Kadang-kadang yang jenengan dikasih amplop. Apalagi dia hasil. Kalau niki mblenger, Pak. Nyucek nih duit niku mblenger. Mulai dari kalu, kilonan niku lho, sampai gelangsingan. Tahun 2000. Mblenger lho. Haram toh Pak ya? Haram. Ya apa jadi ini halal? Harus carane. Gampang. Tapi jadi ditiru gak? Tak dudu niki saya kasih tahu tapi jangan ditiru. Wis buat pengalaman dan nyeritani anak cucu besok. Ini. Oke. Kita tahu tikus, Pak. Tahu ya? Jenengan model fikih beleh model ya apa tetap haram. Bisa jadi halal bagaimana? Oke. Kasihkan ikan, Pak. Tahu ikan? Ikan di kolam? Apakah ikan mujair, apakah ikan lele, ikan apapun. Tikus dengan cacat dagingnya, ya, entah sampai caur, kasihkan. Nanti ikan lele itu gemuk wah, membentino sampai pakani tikus. Lalu sudah waktunya kita manen, kita panen. Yang namanya ikan. Kita makan ikannya, tidak makan langsung tikus, padahal sumbernya dari tikus. Paham maksud saya? Tajalikan semua apa yang pernah kau lakukan itu. Sumbernya dari mana? Allah. Ojo ditiru loh Pak ya. Tadi kan sudah ngomong saya kasih tahu caranya, tapi jangan ditiru. Das bunti? Tadi kan sudah ngomong saya kasih tahu caranya untuk mensucikan barang haram, tapi jangan ditiru. Ini terpaksa. Ya apa maneh? Namanya terpaksa. Enggak, saya tidak mengarahkan di situ, itu bertentangan dengan syariat. Tapi terpaksa ya apa maneh?
Udah. Jadi ahli syuhud ketika ditaruh di makom tajrid, dia secara fisik nggak pernah kerja, tidak. Tapi Allah menjamin apa kebutuhan di rumah tangga. Prosesnya yaitu tadi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Takwa. Lah, takwa kebanyakan ini difahami seseorang secara secara fisik, secara horizontal. Kebanyakan itu. Jasad meninggalkan larangan dan menjalankan perintah, tetapi secara universal tidak pernah tahu. Yang tahu kita kebanyakan takwa itu ada secara fisik, secara horizontal. Makanya di masjid wa khutbah itu syarat rukun khutbah. Namanya wasiat. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidoarjo iku wedi kula mboten saged, mboten dapat khutbah hari raya Idul Fitri mang wis indek. Sidoarjo. Masalahnya kemarin tahun untuk depan itu sudah ada yang inden. Mboten saged. Lah kok mang didisiki. Ketepatan bisa, ya udah rezekine wong Sidoarjo. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kau pada Allah, takwalah kau dengan sesungguh-sungguhnya. Dengan bentuk tinggalkanlah semua larangan dan jalankanlah semua perintah secara fisik. Universalnya tidak diketahui, ruhaniah tidak. Ini kebanyakan manusia. Makanya lebih banyak ahli zuhud daripada lebih banyak ahli hijab daripada ahli zuhud. Padahal sudah jelas-jelas ayatnya tidak masalah takwa dibaca 2 kali. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Kalau kau takwa pada Allah dengan sebenar-benarnya artinya tidak hanya horizontal, juga harus universal. Artinya tidak hanya secara jasmani, tetapi roha. Bahasa kekafan Islam, ojo syariat doang, ojo syariat saja, tetapi kau harus juga hakikat. Dengan begitu bisa sampai ma'rifat Allah, gitu loh maksudnya. Ketika dia memegang takwa yang secara hakikat, ya tak? Lewat zikirnya dan lain sebagainya, Allah memunculkan karomah, akhirnya dijatuhkan di kasab suwari, kasab maknawi. Maka dia kelihatannya tidak bekerja secara fisik, tetapi Allah itu mencukupi apa yang dia butuhkan. Sudah jelas. Min haitsu la yahtasib. Datangnya itu tidak pernah kau sangka-sangka. Enggak tahu kalau tetangganya datang membawa masalah, terus enggak tahu. Taunya itu ketika dia datang Allah kasih tahu. Itu ada tamu membawa masalah gini. Jawaban begini. Itu Pak. Kalau dibawahi kasab lo oleh Allah seperti itu. Seperti itu. Kalau tidak digawai kasab, biasanya itu dia ditaruh di makom asbab. Paham nggih? Kalau biasa dibawai karomah ditaruh di makom tajrid. Tapi keduanya di mata Allah tidak ada bedanya, Pak. Secara fisik pasti dia itu menebarkan rahmatalil alamin. Bukan sing tak maksud nyun sewu. Ada Pak, kita datang pada orang lain, kita membawa masalah dalam bisnis. Iya, ana sing ngerusak kok lho awakmu. Si A si B disawuri uyah. Akhirnya jatuhnya hasud.
dengki, musuhan, ngoten nggak? Bukan itu. Jelas dia bukan ahli syuhud, sama-sama dia itu ada di jalur mohon maaf karomah. Dia karomahnya itu kasabnya kasab suwari. Justru akan menutupi ruhaniyahnya pada Allah. Nggak bisa makrifat, nggak bisa. Beda yang maknawi tadi. Beda. Yang ditebarkan apa? Beda. Suwari dengan maknawi yang ditebarkan beda. Suwari jelas seperti karakter ahli hijab. Kalau maknawi tidak. Apa yang beliau keluarkan fatwa itu menyejukkan hati kita. Artinya tidak ada sesejuk hati, kedamaian hati kecuali kita kembali pada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Di situ enggak malah menebar permusuhan. Kilo dalil ya. Nek salat gak kate kunut gak sah. Yo dalil. Waduh, mekeng. Akhirnya apa yang terjadi? Perpecahan. Memberikan fatwa bahwasanya kebenaran sholat subuh itu harus pakai kunut lah gitu nih. Terus di tetangga kita, dia sholatnya gak pakai kunut, dia punya hujah, juga begitu ngomongnya. Kalau sholat pakai kunut, iku mengada-ngada bid'ah. Tempur mboten niki? Tempur. Estu tempur. Kemarin kita pas hari raya ya. Ada yang Jumat, ada yang Sabtu. Hujah dalilnya yang hari Jumat itu pakai hisab. Pakai hisab. Yang hari Sabtu pakai ru'yah. Dia pakai ru'yat ya, wonten proses Pak. Ada hujahnya, ada dalilnya. Kalau kau tidak melihat bulan pada tanggal 29, maka sempurnakanlah puasamu menjadi 30. Makanya Sabtu kemarin kita puasa. Yang mengikuti ru'yat. Terus ini pertanyaan. Yang benar yang mana? Nah gitu toh. Yang benar yang mana? Beda ahli syuhud dengan ahli hijab, jawabnya pasti beda Pak. Ketika kita sebagai ahli hijab memakai hijab, pasti mengatakan hari Jumat yang benar, yang Sabtu salah. Ketika kita ahli hijab yang memakai ru'yat, pasti mengatakan yang benar hari raya 1 Syawal jatuh di hari Sabtu. Tukaran betul. Tukaran Pak. Tukaran fatwa. Akhirnya disebut khilaf. Akan menimbulkan hasud ini. Ayo biarkan. Akan terjadi horizontal. Lihat antara Syiah dengan Sunni Timur Tengah. Irak, Iran. Mungkin jenengan yang pernah mengikuti dulu pas waktu TV putih itu Pak, hitam putih ya. Irak, Iran, perang terus. Padahal pada Islami. Syiah dengan Sunni. Ya. Seperti itu. Sampai bunuh-membunuh. Pertanyaannya, di Indonesia bisakah terjadi perang palegrek seperti itu? Bisa jadi. Jikalau warga Indonesia itu sudah melupakan Undang-Undang Dasar Sila Pertama ketuhanan yang maha. Kalau warga bangsa kita itu tidak bertauhid, maka jadinya seperti itu nanti. Beda Pak kalau yang menjawab ahli syuhud. Bener karo, gak ono sing salah. Bingung ahli hijab, kok besok dindi yang benar ya cuma satu. Gini, ahli syuhud itu mandangnya tidak ru'yatnya, tidak hisabnya,
Karena ru'yat dan hisab itu makhluk. Dia sibuk nyawang Allah. Yang berkuasa di hari Jumat siapa? Yang berkuasa di hari Sabtu siapa? Jawabnya Allah. Terus sing istirahat hari Minggu siapa? Mesti apa? Substansinya, endingnya itu pada Allahnya. Kalau kegeran. Yang menguasai dia berkunut siapa, bertahlil siapa, yang tidak siapa, kembali ruhaniyah itu mandang Allah. Kalau umat Islam purun masuk di dalam millata Ibrahim Hanif teng mriki, enggak ada perpecahan di tubuh umat Islam khususnya atau umat manusia yang beda agama walaupun tetapi semuanya millata Ibrahim Hanif, hatinya rukun Pak niki. Enggak ada gegeran. Iblis sing ndase blutrek niku mengke. Mau nyer. Makanya iblis keplok, Pak. Ayo salat semangat. Tapi ojo pisan-pisan kata iblis. Ruhaniyahmu makrifat. Cukup kau itu sholatmu karena ingin dilihat orang, sholatmu pingin merebut surga. Cukup di situ. Nafsu tidak akan pernah ingin dan ridho kalau ruhaniyah bisa makrifat pada Allah atau sholat yang khusyuk nggak mau. Kayak semangat sampean, Pak. Angger sampean gandoli gak oleh sholat secara fisik lah. Tambah semangat. Nggih. Makanya tanya, Gus, aku saat saya ngaji di Nulhak ning Ponpes Jaya Baru channel sampean, sholatku kok aras-arasan. Ada yang seperti itu, Pak? Tanya pada saya. Mohon maaf ya, mohon maaf. Saya menjawab. Ono kalanya, ada kalanya. Nafsu membisik kita supaya bertambah semangat ibadatul jawareh. Tapi ingat, nafsu itu juga ya tak? Tidak akan pernah ridho dalam semangatmu beribadah itu, ruhaniyahmu itu bisa makrifat sampai pada Allah. Enggak mau. Satu, dua, bisa jadi nafsu itu membikin ibadatul jawarehmu iku aras-arasen. Dikarenakan disebul nafsumu itu Allah lewat IG gampang, sing penting tauqid. Allah ya Karim. Wis. Kita kembali kepada surat Ali Imran ayat 31. Jikalau kau estu duweni rasa keinginan, hatimu diketuk untuk menjadi orang-orang di mata Allah sebagai ahli syuhud. Cintamu diterima Allah. Udah, ikuti saya, kata Rasul. Mengikuti yang bagaimana ya Rasul? Jenengan iku wis gak ono ngene, alias sudah wafat. Ahli baitku dirun. Siapa ahli bait itu, Pak? Apakah dzurriyah? Hanya dzurriyah? Bukan. Apakah sayyid? Maksudnya apakah hanya dzurriyah saja? Nasab? Bukan. Tidak hanya. Sayyid pun juga bisa. Siapa? Dilihat. At-tabi'ina sholihin. Ini Pak. Kita disindir dalam hadis al-ulama'u warasatul anbiya. Sindirannya juga itu. Sebagai ahli baitku, bait iku umah, Pak. Ahli baitku adalah seseorang yang
betul-betul tidak hanya jasadnya yang patuh di dalam agama Islam, tetapi ruhaniyahnya juga patuh di dalam hakikatnya agama Islam. Gak syariat tok tetapi juga hakikat. Itu maksudnya. Kalau kau mengikuti aku, yukhbibkumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Apa kesalahanmu tadinya yang sebagai ahli hijab, ruhaniyahmu dihapus Allah hijabnya. Itu. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Di situ. Diterima cintamu, dihapus kesalahanmu. Karena kau rohaniyahmu sudah melepaskan cintamu terhadap selain Allah yang tadinya sudah bersemayam dalam hati, akhirnya menjadi sebuah keimanan. Yang tadinya itu bercinta pada selain Allah, akhirnya imannya jatuh pada yang dicintai itu, yaitu makhluk. Iki di ngapura dening Allah, dihanguskan Allah. Di situ. Artinya itu kalau jalur wasilun. Ada Pak jalur selain wasilun, majedubun. Tapi di dalam ayat itu tidak diterangkan. Tidak diterangkan tentang majedubun atau secara terang-terangan wasilun enggak. Cuman gini, fattabi'uni ikuto aku. Berhubung aku wis gak ono, ikuto ahli bedku. Siapa? Mereka yang meneruskan estafet ajaran dinul haq ini loh Pak. Dinul haq. Lah dinul haq itu ajaran tauhid, ajaran ketuhanan yang Maha Esa. Kalau sudah ranahnya ke umum, akhirnya muncullah yang namanya sistem majedubun. Sistem di mana tidak mengkhususkan ibadatul jawareh. Seperti apa yang dikhususkan di dalam sistem wasilun. Apa? Beliau itu mengikutkan semua aktivitas dohiriyah itu dan disibukkan hatinya selalu khudur lewat dzikir pada Allah. Wis terserah jenengan ngikuti sistem yang mana. Ning kono ya juga Allah yang menguasai. Bahasa saya tidak berani menyalahkan. Oh sing bener wasilun, majedubun salah. Dari Gus Ja'far Pasuruan, sing bener majedubun, gendeng kaya aku ngene lho. Aku yakin jikalau jenengan estu dilebetaken Allah ahli suhud, tidak pernah mengatakan semua apa yang menjadi ketetapan Allah itu salah. Gak ada. Kula pernah Pak dirawuhi purel nang omah. Tahu purel nggih? Intine napa Pak? Njaluk pelarisan. Wis nek pelarisan kaya ngono tak tarik ning syariat, padha karo sama saja saya itu mendukung atas perzina. Nah ngoten nggih?